Hai. Leon di sini. Pada kali ini kita akan berkenalan dengan device pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hambatan, arus, dan tegangan listrik, yaitu AVO meter, ampere volt ohmmeter, atau yang biasanya kita sebut dengan multimeter. Ya, di sini ada multimeter dengan merek Hales UX78. Pertama, kita belajar untuk kalibrasinya dulu saja. Kita unboxing probe-nya. Sudah begini. Lalu ini kita arahkan ke hambatan di skala pengali 10 yang sini. Mudah-mudahan terlihat ini ya. Lalu kita hubungkan dua probe ini begini. Lalu kita lihat apakah jarumnya sudah menunjukkan di angka 0. Kalau belum, kita geser di adjustnya. Kita posisikan dahulu supaya enak kalibrasinya. Kurang lebihnya sudah. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di multi ini ada label ACV, DCV, DCMA, dan ohm. Di label ACV kita akan mengukur tegangan listrik AC dari rentang pengali 10 hingga 1000. DCV kita gunakan untuk listrik DC yang biasanya kita gunakan di rangkaian elektronik. Lalu DCMA untuk arus listrik DC, nanti yang akan kita praktekkan menggunakan beberapa buah resistor ini. Dan ohm kita gunakan untuk menghitung hambatan, mengukur hambatan dari resistor-resistor ini. Di sini sudah ada beberapa angka di atas sendiri ini untuk ohm. Lalu ini pengalinya. Jadi misal kita akan mengukur resistor nilainya 1 kilo ohm. Kita asumsikan saja nilainya 1 kilo ohm. Ini kita pasangkan di pengali yang 1K atau 100 saja, yang 100. Nah, nanti pengukurannya di sini kurang lebih akan jatuh di angka 10. Di angka 10 itu di sini. Kenapa? Karena ketika angka 1 kilo ohm dibagi pengalinya ini 100, maka dia akan menunjukkan di angka 10. Dimana 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10. Begitu. Untuk contohnya begitu. Lalu untuk arus dan tegangan listrik di bagian sini, di yang mana ini? Yang kedua dari paling atas. Ini dia ada pengukuran dan batasnya di sini ya. Batasnya di sini. Nah, itu untuk pengukurannya nanti yang listrik AC maupun DC seperti ini. Nilai yang terukur dibagi batas pembacaan, misalnya kita gunakan nilai yang terukur itu 6 dibagi batas pembacaannya 10. Lalu kita gunakan pengalinya, misal kita taruh pengalinya di angka 10. Jadinya nanti 6 dibagi 10 dikalikan 10, yaitu 6 volt. Kurang lebihnya begitu untuk pengenalan skala dan pengalinya. Oke, jadi di sini kita akan menghitung nilai dari 3 buah resistor. Langsung saja sudah kita pasang seri untuk rangkaian berikutnya. Yang resistor pertama ini kita lihat ada warna hijau, biru, coklat, dan emas. Artinya gelang pertama dia bernilai 5, gelang kedua dia bernilai 6, gelang ketiga berupa pengali coklat itu 10 pangkat 1, dan
gelang emas itu berarti toleransi 5%. Jadi akan kita hitung nanti menjadi 560 ohm dengan nilai toleransi 5%. Lalu untuk gelang resistor yang resistor kedua dan ketiga ini kebetulan saya ambilkan yang nilainya sama, yaitu 330. Kita hitung dari gelang oranye ini. Oranye itu 3, lalu hitam 0, dan gelang keempat itu dia 10 pangkat 0, berarti 1. Dan gelang toleransinya adalah coklat, berarti toleransi 1%. Jadinya nilainya 330 ohm plus minus 1%. Begini. Lalu kita ukur menggunakan multimeter yang sudah kita kalibrasi. Nih. Semoga terlihat ya. Kita capitkan di sini dan di sini untuk yang 560. Sudah bergerak, kira-kira dia berada di angka 56 ya. Kalau kita ingin skala yang lebih detail, kita ubah ke pengali 100. Dia berada di kisaran 55 dan dikalikan 100 berarti dia berada di kisaran 500 ohm hambatannya. Lalu kita cek yang resistor kedua. Dia berada di kisaran angka 33 nantinya. Lebih sedikit begitu ya. Dan resistor ketiga kita anggap sama karena nilai dari resistornya sudah sama dan toleransinya pun juga sama. Begitu untuk pengukuran resistor 1 unit per 1 unit. Dan sekarang kita akan melakukan pengukuran untuk resistor yang di seri. Pengukurannya kita awali dengan mengukur nilai total resistor, yaitu semua kaki resistor terhubung seperti ini, ujung bertemu dengan ujung, ujung bertemu dengan ujung. Lalu kita ukur di ujung terluar ya. Tadi sudah terukur dan terhitung 560 ditambah 330 ditambah 330, yang berarti nanti kisaran nilai resistornya ada di 1200. Dan sesuai ya, ini 10 plus 12 dikalikan ada di pengali 100, pengalinya ini 100 ya. Jadi 12 dikalikan 100 menghasilkan nilai 1200 ohm atau 1,2 kilo ohm. Dan sekarang kita akan melakukan pengukuran tegangan dari baterai kotak 9 volt. Caranya kita sambungkan ujung merah atau ujung positif dengan probe merah dan ujung hitam atau probe negatif multimeter dengan ujung negatif baterai ini. Terbaca nilainya di kisaran angka 9,7 volt. Ini kita gunakan pengali 10. Coba kita gunakan pengali 50. Dia akan terbaca di sekitar angka 10 volt. Perlu kita ketahui bahwa untuk pembacaan tegangan itu kita perlu melihat skala yang terbaca di sini, garis ukur yang mana, dibagi batas ukur ini, lalu kita kalikan dengan pengali yang ada di sini. Barulah kita akan mendapatkan nilai tegangan yang kita inginkan. Lalu sekarang kita akan mengukur tegangan yang mengalir di rangkaian ini secara seri. Pertama kita taruh negatif baterai di sini dan positif baterai di sini. Perlu kita ketahui bahwa rangkaian seri ini adalah rangkaian pembagi tegangan, di mana
tegangan yang ada di tiap-tiap resistor adalah berbeda. Kita taruh nilai tegangannya di pengali 10. Ini ya, kita taruh di 10. Ya, sudah. Lalu sekarang kita taruh begini, kita posisikan. Kita ukur di resistor pertama yang memiliki nilai 560 ohm. Kita lihat nilai tegangannya akan menjadi berapa. Ya, terbaca di sekitar 4,2 ya ini. Yang di 560 ohm. Lalu kita geser ke yang 330, resistor kedua. Dia terbaca di sekitar 2,5 volt. Lalu kita geser ke resistor ketiga. Oh, ini baterainya. Kita pasang lagi. Begini. Apa sudah pas? Belum pas. Ya. Sudah pas. Sama, sekitar di angka 2,5 2,6. Lalu sekalian saja kita ukur arusnya. Nah, rangkaian seri ini memiliki jumlah arus yang sama di setiap resistornya. Karena di rangkaian seri hanya akan membagi tegangan. Pengalinya kita besarkan dulu di angka 250 atau mungkin 25 sudah cukup. Kita pakai yang terbesar dulu, 250. Merah kita taruh di resistor dan yang hitam kita taruh di negatif baterai. Gini. Sudah. Nah, ini kan dia bergeraknya hanya sangat sedikit. Kita kecilkan pengalinya. Pengalinya ini adalah 25 mA. Ya, 25 mA. Dia berada di sekitar angka 15 di skala yang kedua. 15 atau 14,5. 14,5 per 50 dibagi 25. Maaf. 14,5 dibagi 50 dikalikan pengalinya 25. Jadinya 14,5 dibagi 2 sekitar 7,25 mA. Lalu sekarang kita akan membuat rangkaian paralel, teman-teman. Ini kita taruh resistor pertama dulu di sini. Lalu resistor kedua di bawahnya. Pastikan kaki satu resistor kedua mendapatkan kaki satu resistor pertama seperti ini. Dan kaki duanya juga mendapatkan ke kaki dua seperti ini. Nah, ini untuk protoboard ini, project board ini, di garis yang atas ini, garis panjang ini, lubang-lubang ini, ya terhubung. Baris ini saling terhubung, tapi terputus di sini dan ini lanjut terhubung. Demikian juga untuk yang sini, yang atasnya. Tetapi untuk yang ini, yang 5 lubang ini hanya terhubung secara vertikal, secara tegak begini. Ini terhubung, lalu terpisah dengan yang satunya, ini terhubung, terpisah dengan yang satunya, ini terhubung lagi. Oke, sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Kita pasangkan resistor ketiga di sini. Udah, langsung kita pasangkan baterainya, atau mungkin akan kita ukur dulu berapa resistansinya. Oke, sekarang kita ukur resistansinya terlebih dahulu. Cukup di salah satu kaki resistor saja karena sudah terhubung di sepanjang project board itu. Gini. Saya gunakan pengali 10, nilainya sekitar di
12. Jadi resistor 3 ini yang di paralel memiliki nilai paralel hambatan pengganti sekitar 120 ohm. Lalu sekarang kita hubungkan dengan baterai. Nah, karena kaki satu saling terhubung dengan kaki satu yang lain dan kaki dua saling terhubung dengan kaki dua yang lain, maka tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel besarnya atau kuatnya adalah sama. Kita ukur di pengali 10. Begini. Pastikan merah dapat merah ya. Oke. Ya, dia terbaca di angka 8,7. Nah, kenapa nilainya turun? Karena ada peristiwa yang disebut voltage drop, di mana tegangan dari suatu sumber akan berkurang jika digunakan dalam rangkaian. Sekarang kita akan mengukur kuat arus salah satu resistor. Coba kita ukur kuat arusnya resistor 1 terlebih dahulu. Logikanya apabila hambatan yang dimiliki suatu resistor itu semakin besar, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Kita taruh di pengali 25 mA atau mungkin 250 dulu. Kita cari aman saja. Yang merah kita dapatkan ke resistor, yang resistor 1 ini. Lalu yang hitam kita dapatkan ke kaki resistor saja, tidak apa-apa karena ini sudah terhubung dengan kabel minus. Nah, karena bergeraknya hanya sedikit, kita kecilkan skala pengali. Dia berada di kisaran angka 28 ya itu teman-teman. Ini sekitar 28. Kita gunakan skala yang tengah. 28 dibagi 50 dikalikan pengalinya 25. 28 dibagi 2, hasilnya ketemu 14 mA. Itu untuk yang resistor pertama. Lalu yang resistor kedua, sekarang kita coba. Resistor pertama kita pasang terlebih dahulu. Hati-hati ya teman-teman, ini karena nilai resistornya tidak terlalu tinggi, maka resistornya menghasilkan panas ketika terhubung dengan baterai. Kita hubungkan. Oh, hampir penuh. Katakan saja ini berada di angka 48. 48 per 50 dikali 25. 48 dibagi 2, hasilnya 24 mA. Lalu yang resistor satunya, resistor 3, resistor terakhir, kita ukur sekalian juga. Besarnya sekitar di angka 22 mungkin nanti, atau 23. Kita hitung saja dari sini. 46 per 50 dikali 25, jadinya 46 dibagi 2, akan kita temukan hasil 23 mA. Begitu. Jadi demikian materi pengukuran dari saya dan penggunaan multimeter. Apabila dalam pembuatan video ini, pengambilan video ini dan penjelasan saya terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang mudah untuk dipahami, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk sudah menonton, melihat dan menyimak channel saya ini. Untuk saudara-saudara sekalian saya ucapkan banyak terima kasih.